Halo abangku, kembali lagi bersama keluarga Cemara Bude Yanti Permai yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Xiaoyan. Pada saat ini kita masih dilanjutkan dengan pertemuan Babang Tamfan Xiaoyan yang telah selesai dan Xiaoyan kembali ke ruangannya. Lalu pada keesokan paginya setelah hujan udara benar-benar sangat segar pada saat ini, lalu Xiaoyan bangun pagi-pagi sebelum akhirnya mengatur nafasnya dan keluar dari kediamannya. Pada saat ini Xiaoyan berpikir dirinya tidak memiliki kegiatan apapun untuk dilakukan, dan tampaknya Xiaoyan harus mengisi waktu luang ini dengan pergi ke rumah lelang untuk melihat-lihat. Setelah Babang Tamfan Xiaoyan mengambil keputusan, Xiaoyan pun segera menuju ke kamar Zenni. Namun saat Xiaoyan hendak mengetuk pintu, sosok cantik pun tiba-tiba melayang sehingga membuat Xiaoyan terkejut. Saat ini Zenni segera muncul di depan Xiaoyan dengan senyum lembut di mulutnya. Dirinya pun segera berkata, "Apakah Tuan Xiaoyan pada saat ini benar-benar memikirkan Zenni?" Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Melihat munculnya Zenni di hadapan Xiaoyan, tentu saja Xiaoyan pun segera berkata, "Kecepatan dari Dou di bintang 5 benar-benar luar biasa. Kecepatan dari Zenni pada saat ini benar-benar jauh melebihi perbandingannya dengan Xiaoyan." Zenni pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya, "Apakah pada saat ini Zenni memiliki waktu?" Jika Zenni sedang tidak sibuk maka Xiaoyan meminta Zenni untuk menemaninya ke rumah lelang. Lalu Zenni pun tersenyum manis sebelum akhirnya dirinya pun segera berkata, tentu saja dirinya pasti akan menemani Babang Tamfan Xiaoyan. Lalu akhirnya mereka pun segera berjalan dan Zenni segera bertanya, apakah Xiaoyan pada saat ini ingin membeli sesuatu, ataukah hanya ingin melihat-lihat saja? Xiaoyan pun berkata bahwa dirinya pada saat ini agak bosan dan ingin pergi untuk melihat-lihat, dan siapa tahu Xiaoyan memiliki keberuntungan. Zenni pun mengangguk dan berkata, kebetulan pada saat ini ada lelang yang skalanya tidak buruk, karena ada beberapa keterampilan bertarung tingkat lanjut inti sihir dan bahan obat, mungkin saja di sana akan ada sesuatu yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Babang Tamfan Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya mereka tiba di lubang cacing yang mengarah ke tempat kerja Zenni. Setelah keluar dari lubang cacing mereka pun berjalan sedikit dan sesampainya di tempat perdagangan rumah lelang, akhirnya Xiaoyan pun seketika melihat sekeliling. Tidak lama orang-orang di rumah lelang segera menyapa Zenni satu demi satu. Menanggapi hal itu Zenni pun segera memperkenalkan bahwa ini adalah Tuan Suang Huo, seorang pemburu janda dari aliansi bisnis. Oleh karena itu tolong atur kamar khusus surgawi untuk Tuan Suang Huo. Mendengar nama Suang Huo, orang-orang yang bekerja di sana pun seketika terkejut. Mereka pun segera bertanya apakah ini adalah Suang Huo yang merupakan juara kontes pemilihan calon alkemis. Xiaoyan pun segera tersenyum sebelum akhirnya seorang pelayan segera mengantarkan Xiaoyan ke ruang khusus. Lalu setelah sampai Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zenni, bukankah ini sedikit berlebihan? Apalagi Xiaoyan datang ke sini hanya untuk melihat-lihat, namun Zenni telah mengaturnya ke tempat khusus. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, tentu saja Zenni pun segera berkata bahwa ruang khusus di rumah lelang ini dibagi menjadi 4 tingkat. Tingkatan tersebut dibagi menjadi Tian, Bisuan dan Huang. Tingkat Tian ini adalah tingkat yang paling tertinggi dengan kerahasiaan identitas para tamu yang juga tinggi. Apalagi Xiaoyan pada saat ini adalah seorang selebritis di seluruh benua Dodi. Oleh karena itu Xiaoyan berada di pusat perhatian. Oleh karena itu maka Xiaoyan tidak dapat menghindarinya. Dan berdasarkan hal itulah Zenni pada akhirnya menempatkan Xiaoyan di ruang khusus tingkat Tian. Lalu Xiaoyan pun akhirnya menghela nafas, mengangguk dan tersenyum setelah mendengar penjelasan dari Zenni. Tentu saja ruang khusus ini dilengkapi dengan kaca satu arah, yang dimana orang yang berada di dalam ruang khusus dapat melihat keluar. Sementara itu sebaliknya orang yang di luar tidak akan bisa melihat siapapun yang berada di dalam. Dan tentunya ruang ini ada wifi full speed. Kemudian tidak lama setelah mereka berbincang-bincang dan menikmati hidangan yang telah dipersiapkan, pelelangan pun pada akhirnya segera dimulai. Lalu ada seorang pria parubaya berdiri di tengah panggung dan membuka pelelangan. Dan seperti pelelangan pada umumnya,
Saat ini barang-barang yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah barang-barang yang biasa-biasa saja, dan setelah banyak barang yang dikeluarkan pada saat ini semua barang tersebut tidak menarik perhatian Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang bete, Zhen Ni pun segera berkata, pertunjukan utama dan terbaik belum datang, karena pada umumnya harta terbaik akan dikeluarkan sebagai final, oleh karena itu Xiao Yan harus menunggu dengan sabar. Tidak lama setelah itu juru bicara dari pelelangan pun segera berkata bahwa 3 benda berikutnya akan menjadi grand final lelang mereka. Tentu saja penonton pada saat ini seketika terdiam dan ribuan pasang mata segera menatap ketiga barang yang dibungkus rapat di hadapan mereka. Sementara itu juru lelang segera berkata bahwa yang pertama adalah cambuk 1000 ilusi tanpa bayangan, dan ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Tentu saja seluruh orang pun seketika tercengang setelah mendengar keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D, karena di benua Dodi hanya ada sedikit keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Sementara itu pada saat ini ada cahaya aneh di mata Xiao Yan karena Xiao Yan memikirkan King Mu'er. Xiao Yan menyadari bahwa King Mu'er memegang cambuk panjang, oleh karena itu keterampilan ini akan berguna untuk King Mu'er. Dan dengan keterampilan ini maka kekuatan King Mu'er seharusnya dapat meningkat berlipat ganda. Selain itu pada saat ini sebagai kaisar dari klan iblis kekuatan King Haoran sebagai Dodi bintang 6 masih tidak meyakinkan. Hal itu dikarenakan posisinya di klan iblis pada saat ini belum sepenuhnya diakui. Oleh karena itu semakin kuat kemampuan orang-orang di sekitarnya maka semakin besar pula bantuan untuk King Haoran. Kemudian Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengambil keputusan. Xiao Yan pun segera berkata untuk membantu King Mu'er memenangkan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D ini. Bersamaan dengan itu penawaran pada saat ini sudah menembus angka 2 juta. Tentu saja penawaran pun terus berlanjut hingga ke angka 3 juta koin pola naga dan Xiao Yan pun segera berkata sudah waktunya untuk bergerak. Namun ketika Xiao Yan hendak membuat tawaran, justru tiba-tiba dirinya pun tersentak karena ada yang menawar dengan tawaran 3,5 juta. Xiao Yan pun segera mengikuti arah suara tersebut dan sosok yang cantik segera muncul di hadapannya. Xiao Yan semakin tercengang setelah melihat sosok tersebut yang ternyata adalah King Mu'er. Seketika alis Xiao Yan pada saat ini berkerut ketika dirinya melihat keberadaan dari King Mu'er. Tentu Xiao Yan benar-benar bertanya-tanya mengapa King Mu'er pada saat ini tidak menyembunyikan identitasnya sama sekali. Kemudian Xiao Yan pun memandang ke arah Zhen Ni dan kemampuannya saling memandang dengan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan, karena apa yang dilakukan oleh King Mu'er ini akan benar-benar menarik beberapa perhatian, apalagi King Haoran adalah kaisar iblis yang belum diakui oleh semua cabang dari klan iblis. Sehingga dirinya memiliki banyak lawan dan mereka tidak akan membiarkan King Haoran naik ke posisi kaki seri iblis dengan mudah. Oleh karena itu dengan munculnya King Mu'er, maka membuat Xiao Yan dan Zhen Ni sangat khawatir jika ada beberapa permasalahan yang akan ditimbulkan. Sementara itu di sisi lain para penonton pun pada saat ini terdiam setelah menoleh dan menyadari sosok dari King Mu'er. Pada saat ini kata Kaisar Iblis adalah topik yang sensitif di seluruh benua Dodi. Bersamaan dengan semua orang yang tercengang seorang pria berjubah hitam pun segera menawar dengan angka 3.800.000. Lalu Xiao Yan pun segera menoleh dan melihat pria paruh baya yang berpakaian seperti seorang alkemis. Xiao Yan pun segera bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang alkemis bersaing dengan King Mu'er untuk keterampilan bertarung tingkat D, dan sepertinya dirinya benar-benar berniat untuk memprovokasi King Mu'er dengan menunda tawarannya. Sementara itu di sisi lain King Mu'er yang pada saat ini merasa sedikit marah segera kehilangan akal sehatnya. Sementara itu di sisi lain pria paruh baya berjubah hitam pun segera berkata bahwa Nona King benar-benar sangat berani. Lalu dirinya benar-benar mengagumi keberaniannya, namun pada saat ini dirinya akan menambahkan harga menjadi 5.100.000. Menanggapi perkataan tersebut salah seorang tetua yang bersama dengan King Mu'er pun hendak membuka mulutnya namun dihentikan oleh King Mu'er.
Lalu King Mu'er pun segera berkata bahwa dirinya akan menawar dengan harga 6 juta. King Mu'er pada saat ini benar-benar sangat marah hingga akhirnya dirinya lupa berapa banyak uang yang dirinya miliki. Selain itu dirinya juga pada saat ini lupa nilai sebenarnya dari keterampilan bertarung tersebut. Lalu salah seorang ketua berbaju merah di belakang King Mu'er pun segera mengingatkan King Mu'er jika Shopee Pay Letter miliknya belum dibayar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dengan lemah. Xiao Yan dapat melihat jelas bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh pria tersebut, dan pria ini benar-benar sangat pintar dan tampaknya sangat memahami karakter dari King Mu'er. Sementara itu di sisi lain pria berjubah hitam itu pun segera tertawa dan menoleh ke arah King Mu'er. Dirinya pun segera berkata tampaknya di pelelangan kali ini dirinya harus menyerah kepada Nona King. Oleh karena itu barang ini akan resmi menjadi milik Nona King. Jelas pada saat ini pria parubaya berjubah hitam itu telah melepaskan penawarannya. Namun dirinya tidak berhenti di situ sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke arah juru lelang. Pria berjubah hitam itu pun segera berkata kepada juru lelang bahwa dirinya curiga ada seseorang yang menawar dengan jahat. Pada saat ini dirinya ingin tahu apakah dirinya bisa meminta verifikasi modal. Meskipun dirinya tahu semua orang yang datang ke sini tentu akan memiliki modal, namun dirinya hanya ingin memastikan. Kemudian pria berjubah hitam itu pun segera menoleh ke arah King Mu'er dan mulai membuka mulutnya. Dirinya tersenyum licik dan bertanya bahwa dirinya ingin tahu apakah bank dari Nona King bisa memverifikasi modalnya untuk meyakinkan orang lain. Tentu saja dirinya percaya bahwa sebagai saudara perempuan dari Kaisar Iblis jumlah dana ini pasti tidak akan masalah. Hanya saja dirinya adalah orang yang selalu curiga dan membutuhkan verifikasi. Pada saat ini pria berjubah hitam ini jelas ingin menggunakan permasalahan ini untuk merusak citra Kaisar Iblis di benak semua orang. Menyadari perkataan dari pria tersebut, Zenny pada saat ini tersenyum kecut. Dirinya pun segera bergumam jika hal ini berhasil dilakukan maka itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada citra dari Kaisar Iblis King Haoran. Dan ini akan menyebabkan kekacauan di hati klan Iblis dan itu akan sangat merugikan klan Iblis Darah. Zenny pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena dirinya bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini rumah lelang memiliki aturan bahwa penawar harus memiliki dana yang sesuai, karena jika tidak maka hal itu akan dianggap sebagai penawaran jahat dan dengan sengaja mengganggu pelelangan. Tidak lama pengawalan mentransmisikan suara kepada King Mu'er bahwa mereka memiliki total uang hanya 5,2 juta. Namun pada saat ini mereka dipermalukan dan citra mereka akan sangat rusak. Suasana pun seketika menjadi hening dengan dahi King Mu'er meneteskan keringat dingin dengan wajahnya yang memucat. Dirinya benar-benar menyesali semua perbuatannya pada saat ini. Bersamaan dengan King Mu'er yang terdiam sebuah suara pun seketika terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut segera berkata mungkinkah semua orang berpikir dengan jumlah uang yang sekecil ini Nona King tidak memilikinya. Sosok Xiao Yan dan Zenny pun segera muncul di lobi pelelangan. Kemudian mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh ketika dirinya menatap ke arah pria berjubah hitam. Xiao Yan pun segera bertanya, mungkinkah adik dari Kaisar Iblis yang bermartabat tidak memiliki uang sebanyak itu? Sebenarnya apakah niat dari pria berjubah hitam ini melakukan hal tersebut? King Mu'er yang menyadari suara yang familiar ini pun segera menoleh dan kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Tentu saja kedatangan dari Xiao Yan ini membuat King Mu'er merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Dan sepertinya kehadiran Xiao Yan ini memberinya rasa aman pada saat ini. Sementara itu di sisi lain semua orang pun terkejut setelah melihat kehadiran Xiao Yan yang mereka kenal sebagai Suang Huo. Semua orang mengenal bahwa Xiao Yan ini adalah juara kontes pemilihan dari calon alkemis. Selain itu dikatakan bahwa Xiao Yan ini benar-benar tidak menginginkan hadiah pertama yang diberikan. Pada saat ini semua orang pun berspekulasi bahwa Suang Huo dan Kaisar Iblis benar-benar sangat dekat. Sementara itu di sisi lain pria berjubah hitam itu pun sama sekali tidak peduli dengan pertanyaan dari Xiao Yan. Dirinya pun malah balik bertanya, apakah kemunculan dari Tuan Suang Huo ini untuk menyelamatkan Nona King?
Mendengar perkataan tersebut, Zenni pun segera mengirimkan transmisi suara ke dalam pikiran Xiao Yan. Zenni pun segera berkata bahwa orang ini benar-benar memiliki lidah yang tajam dan fasih. Namun pada saat ini dirinya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dan mereka tidak bisa mengetahui identitasnya, dan tampaknya hal ini juga pasti disengaja oleh pria berjubah hitam tersebut. Xiao Yan pun mengangguk setelah dirinya mendengar transmisi suara yang dikirimkan oleh Zenni. Setelah itu Xiao Yan pun memasang cincin di tangannya dan sebuah cincin ungu dengan kartu emas ungu segera muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata, bukankah semua orang juga harus memeriksa dananya masing-masing? Xiao Yan pun segera memberikan kartu tersebut kepada juru lelang dan memintanya untuk memeriksanya. Tentu saja kartu itu menunjukkan pendapatan dari pil roh bening dan pil ki darah selama periode waktu ini, dan total uang yang berada di dalam kartu tersebut pada saat ini ada berkisar antara 6 juta. Total uang yang berada di dalam secara alami telah dipotong oleh Xiao Yan untuk membeli semua bahan obat, dan pada saat ini di depan semua orang tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menghilangkan wajah dari Kaisar Iblis Darah. Oleh karena itu Xiao Yan pun segera berkata, tentu saja Nona King tidak keberatan, dan keterampilan bertarung tingkat D ini akan menjadi hadiah kecil untuk adik perempuan Kaisar Iblis. Dengan satu kalimat yang keluar dari mulut Xiao Yan ini ke dalam kartu itu, lalu akhirnya tatapan dari para hadirin pun terkejut. Dengan segera sekarang setelah faktanya telah terungkap maka pelelangan akan dilanjutkan. Lalu kembali pria berjubah hitam ini harus membayar harga atas apa yang terjadi pada hari ini. Singkat cerita akhirnya Xiao Yan, Zenni dan King Mu'er beserta dengan para ketua dari klan Iblis Darah telah menempati ruang khusus. King Mu'er pada saat ini menundukkan kepalanya benar-benar merenung atas tingkah lakunya. Xiao Yan pun segera mengingatkan kepada King Mu'er bahwa orang-orang di daerah ini benar-benar berbahaya. Oleh karena itu Mu'er harus berhati-hati di masa depan. King Mu'er pun hanya bisa mengangguk mendengar perkataan dari Xiao Yan. Kemudian para tertua dari klan Iblis Darah pada saat ini merasa luar biasa dan menatap ke arah Xiao Yan dan King Mu'er dengan makna yang dalam. Sementara itu melihat King Mu'er yang mengangguk, Xiao Yan pun segera berkata agar King Mu'er harus berterima kasih kepada Zenni kali ini, karena barusan adalah momen yang kritis dan King Mu'er harus berterima kasih kepada Zenni karena telah membujuk Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan memuji Zenni berharap untuk mendekatkan keduanya. Xiao Yan menyadari bahwa hubungan antara King Mu'er dan Zenni benar-benar tidak nyaman, dan tanpa diduga pada saat ini King Mu'er pun segera mengucapkan terima kasih kepada Zennu. King Mu'er menatap Zenni dengan penuh rasa terima kasih dan prasangka terhadap Zenni di dalam hatinya pada saat ini telah banyak berkurang. Zenni pun tersenyum dan berkata bahwa saudari Mu'er dalam masalah. Tentu saja sebagai seorang saudari dirinya harus mengambil sebuah tindakan. Hal ini memang harus dilakukan oleh karena itu saudari Mu'er tidak perlu terlalu sopan. Pada saat ini Zenni tidak mengetahui niat dari Xiao Yan, namun Zenni menyadari bahwa Mu'er jelas memiliki kasih sayang untuk Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan memandang Zenni pada saat ini dengan sangat berterima kasih. Dan ketidakcocokan antara Zenni dan King Mu'er selalu menyebabkan sakit kepala Xiao Yan, sehingga Xiao Yan berharap dengan seperti ini maka hubungan di antara keduanya perlahan-lahan akan membaik. Sementara itu di sisi lain juru lelang pun segera mengumumkan bahwa pelelangan akan dilanjut. Hanya ada 2 item yang tersisa di atas panggung dan memancarkan godaan diam-diam di bawah cahaya. Lalu juru lelang pun segera berkata bahwa apa yang akan dilelang adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak alkemis. Dirinya pun segera membuka tirai dan berkata bahwa ini adalah buah kehidupan. Setelah tirai dibuka semua orang pun melihat 3 buah merah darah seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan kilau seperti batu akik. Kemudian juru lelang pun segera menjelaskan bahwa buah kehidupan adalah buah dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan hanya tumbuh di tempat yang sangat cerah, lalu menyerap sari matahari selama 1000 tahun, mekar selama 1000 tahun dan berbuah selama 1000 tahun, kemudian buah akan matang selama 100 tahun dan harus dipetik pada siang hari di bawah sinar matahari. Selain itu khasiat obatnya dapat bertahan ketika disimpan dalam botol giok api.
lalu buah kehidupan dapat digunakan langsung untuk mengobati, dan silahkan para hadirin menawarkan harganya. Sementara itu di sisi lain Zenni bertanya kepada Xiao Yan dengan nada yang khawatir, dirinya bertanya sepertinya resep ini seharusnya sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa ini memang sangat penting. Menanggapi hal itu 1 juta di sini, Xiao Yan pun tersenyum setelah melihat kebaikan yang diberikan oleh Zenni. Pada saat yang bersamaan angka pun terus melaju hingga di angka 6.500.000, angka pun terus naik hingga menuju ke angka 6.700.000. Penawaran ini pada akhirnya terus melaju meninggalkan Xiao Yan yang duduk di kursi dengan ekspresi pucat. Bahkan dengan menambahkan 1 juta milik Zenni pada saat ini benar-benar tidak membantu. Xiao Yan pun bersandar lemah di kursi dan memaksakan senyum kepada semua orang. Penampilan tidak nyaman Xiao Yan ini benar-benar seperti pisau yang menusuk ke jantung dari King Mu'er. Rasa sakit menusuk di dalam hatinya pada saat ini, dan tampaknya cinta King Mu'er untuk Xiao Yan ini benar-benar sedalam laut. Ekspresi Xiao Yan yang seperti ini pada saat ini benar-benar membuat King Mu'er menyalahkan dirinya sendiri. King Mu'er pun tanpa sadar segera memohon kepada Xiao Yan meminta maaf atas semua yang telah dirinya lakukan. Air mata pada saat ini berlinang jatuh dari matanya membuat semua orang yang menatapnya merasa kasihan yang tidak terhingga. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun tersentuh dan berkata bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Bersamaan dengan itu pada akhirnya buah kehidupan dan obat kelas 6 ini dijual dengan harga 7 juta. Pada akhirnya barang ini pun segera diberikan kepada penawar yang memenangkan penawaran tertinggi. Di balik kaca melihat hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Sementara itu King Mu'er tahu bahwa Xiao Yan pada saat ini hanya menghibur dirinya sendiri. Hati King Mu'er pada saat ini dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk, dan penyesalan, keengganan, kesedihan, kemarahan semuanya bercampur hingga tiba-tiba sebuah pemikiran melintas di benak King Mu'er. Pikiran jahat King Mu'er segera muncul ketika sebuah ide mencuri melintas di benaknya. Mata King Mu'er pun menatap sekelompok orang yang memegang buah kehidupan dan resep obat kelas 6 di tangan mereka. Setelah memperhatikan dan mengingat orang-orang ini King Mu'er pun memantapkan di dalam hatinya. Setelah itu King Mu'er pun menoleh ke arah para tetua memberikan kode sebelum akhirnya berdiri. Dirinya pun segera mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yan dan Zenni. King Mu'er pun berkata bahwa dirinya akan pergi terlebih dahulu. Setelah itu dirinya pun sedikit tersenyum dan segera melambaikan tangannya memimpin para tetua untuk segera keluar rumah lelang. Lalu singkat cerita King Mu'er dengan beberapa tetua pun segera berada di atas rumah lelang. Kemudian seorang tertua pun segera bertanya dengan heran apa yang akan Nona lakukan. King Mu'er pada saat ini melirik ke sana dan kemari memperhatikan sekeliling dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Melihat gelagat dari King Mu'er tertua berbaju merah pun segera bertanya, mungkinkah Nona ingin merampok rumah lelang? King Mu'er pun segera berkata bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan rumah lelang yang lusuh ini. King Mu'er pun segera menjelaskan bahwa dirinya ingin mendapatkan buah kehidupan dan obat kelas 6. Lalu beberapa tetua pun menghela nafas setelah menyadari bahwa bahan obat tersebut tidak berada di rumah lelang. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini benar-benar merasa khawatir. Apalagi ini adalah kota Juxi dan pertempuran dilarang keras terjadi di sini. Kemudian tetua berbaju merah pun segera berkata agar Nona sebaiknya berpikir 2 kali. Selain itu bukankah buah kehidupan ini tidak berguna bagi Nona? Selain itu dengan resep kelas 6 ini Nona juga tidak mengetahui cara memurnikan obat. Menanggapi hal itu King Mu'er pun segera berkata apakah semua tertua tidak melihat kekecewaan Xiao Yan barusan? Xiao Yan telah sangat membantu mereka oleh karena itu mereka juga harus membantunya mendapatkan obat kelas 6 ini dan buah kehidupan. Para tetua pun membujuk satu demi satu dengan berkata bahwa mereka tahu Xiao Yan telah membantu mereka pada saat ini. Hal itu benar-benar baik untuk klan iblis darah tetapi itu bukanlah cara untuk membalas kebaikan. Selain itu sepertinya pihak lain juga anggota dari klan iblis. Oleh karena itu pertempuran di antara sesama klan iblis ini benar-benar tidak terlalu baik. King Mu'er pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak peduli.
bagaimanapun dirinya harus mendapatkan obat kelas 6 dan buah kehidupan hari ini. Jika mereka semua tidak ingin pergi maka King Mu'er akan pergi sendiri. Mendengar King Mu'er yang keras kepala, beberapa tetua pun saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka benar-benar mengetahui bahwa tidak akan ada yang bisa menghentikan King Mu'er pada saat ini. Mereka juga tidak akan mungkin membiarkan King Mu'er mengambil resiko sendirian. Sementara itu kembali ke rumah lelang yang pada saat ini hanya tinggal tersisa satu item yang berada di platform batu giok. Tidak berselang lama juru lelang pun segera membuka sutra merah yang membungkus benda di bawahnya. Pada saat ini mata orang berapi-api ketika melihat selembar kertas kuning tua yang tergeletak. Dari tampilannya kertas ini benar-benar terlihat sangat kuno dan menyedihkan. Selain itu ada pola di atasnya yang pada saat ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah menyadari hal ini ekspresi semua orang pun seketika berubah menjadi sebuah kekecewaan. Tidak lama juru lelang pun segera menjelaskan bahwa gambar ini diperoleh oleh orang kuat ketika dirinya menjelajah danau kematian di area terlarang di daratan. Seperti yang semua orang ketahui bahwa danau kematian ini dikenal sebagai makam dari seorang Daudi bintang 7, dan benda ini berasal dari sana. Oleh karena itu benda ini pasti luar biasa. Pada saat ini dirinya tidak mengetahui melalui gambar apa yang tertulis di atas ini. Lalu mereka telah menggunakan banyak cara tetapi gambar ini benar-benar bisa tahan terhadap air dan api. Selain itu sulit untuk merusak benda ini dengan pisau maupun senjata. Namun berdasarkan poin-poin ini saja mereka dapat mengetahui bahwa gambar ini pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Namun sayangnya gambar ini tidak lengkap. Oleh karena itu sulit untuk melihat keseluruhan dari gambarnya. Secara alami orang-orang yang akan mendapatkan gambar ini adalah sebuah takdir. Dan pada saat ini harga dasar dari gambar ini akan dibuka dengan harga 1 juta. Tampaknya minat dari para khalayak ramai pada saat ini benar-benar sangat tipis. Meskipun tawaran memang terus meningkat namun dalam waktu yang cukup lama. Lalu tawaran ini berhenti di angka 2 juta dan tidak ada orang yang berniat untuk menawar lebih tinggi. Kemudian juru lelang pun hanya bisa menghela nafas dan mulai mengetuk meja dengan hitungan mundur. Tepat ketika hendak menentukan yang terakhir suara Zan Lao segera terdengar di hati Xiao Yan. Zan Lao berkata agar Xiao Yan dengan cepat membeli lukisan ini, karena lukisan ini sama dengan lukisan yang dimiliki Xiao Yan pada saat ini. Mendengar perkataan dari Zan Lao, tentu saja Babang Tamfan Xiao Yan pun segera memikirkannya. Kemudian cincin di tangan Xiao Yan segera menyala dan gambar sisa kuning dan tua segera ditangguhkan di udara. Xiao Yan pun segera memeriksa lukisan ini dengan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Xiao Yan pun memeriksa lembaran yang berada di panggung dan kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Zenni pun segera bertanya dengan heran kepada Xiao Yan apakah ini? Namun pada saat ini Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk menjawab sebelum akhirnya segera berteriak menawar dengan harga 2,1 juta. Begitu perkataan Xiao Yan ini keluar seketika para penonton pun terkejut. Lalu mereka menggelengkan kepalanya karena ternyata masih ada orang yang masih terus menawar untuk benda seperti itu. Lalu setelah tawaran Xiao Yan muncul tidak ada lagi orang yang berniat untuk menawar lebih tinggi. Dan akhirnya juru lelang pun menghitung mundur dan benda ini jatuh ke tangan Xiao Yan. Sementara itu Zenni kembali bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Xiao Yan yakin gambar ini sama? Xiao Yan pun menjawab, yakin santai saja aku adalah MC dan langkah yang aku ambil pasti benar. Sementara itu di sisi lain di luar rumah lelang pemuda yang memperoleh obat kelas 6 dan buah kehidupan memimpin kerumunan untuk pergi. Pada saat ini mereka masih dengan yang lainnya. Kemudian salah seorang pria pun segera berkata bahwa dirinya tidak pernah menyangka akan bertemu Nona King Mu'er di sini dan dirinya merasa sangat terhormat. Para tertua dari klan iblis darah pun seketika tercengang setelah menyadari bahwa orang-orang ini mengenal King Mu'er. Mereka pun terkejut dan pada saat ini tidak tahu harus berbuat apa-apa untuk sesaat. Sementara itu King Mu'er juga pada saat ini terkejut namun dirinya benar-benar tidak dapat mengingat siapakah orang ini. Namun pada saat ini dirinya samar-samar memang merasa bahwa orang ini sedikit terlihat familiar.
Namun meskipun begitu Mu'er yang barbar pun tetap memalak mereka, sehingga secara mengejutkan Mu'er pun segera muncul di hadapan mereka semua. Pada saat ini Mu'er telah siap untuk merampas barang yang dirinya inginkan sebelumnya. Lalu di sisi lain iblis perang mereka pun berharap di dalam hati mereka bahwa King Mu'er akan merubah pikirannya. Namun kesopanan orang ini pada saat ini di depan King Mu'er benar-benar tidak berpengaruh sama sekali. Lalu pada saat ini King Mu'er memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu membantu Xiao Yan. King Mu'er segera berkata, benar-benar baik jika mereka semua saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu mereka bisa mendiskusikan beberapa hal. Melihat bahwa dirinya ingin merampas, maka dirinya pun segera berkata bahwa resep dan buah kehidupan ini benar-benar mempermudah. Karena ini adalah tuan muda dari klan iblis perang. Maka King Mu'er pun berdiri tegak mengambil langkah maju dengan doki tingkat menengah bintang 5 yang melonjak ke langit. Kemudian tuan muda dari klan iblis perang pun segera bertanya, mungkinkah King Mu'er ingin merebutnya? Apalagi kedua klan mereka selalu berhubungan baik sejak lama. Sementara itu di belakang King Mu'er, ada para tetua yang khawatir King Mu'er akan melakukan kesalahan sehingga mereka pun segera melangkah maju. Mereka pun segera melepaskan doki secara bersamaan seolah tidak mau kalah. Lalu pihak lawan pun pada saat ini membunuh senjatanya dan menegakkan tubuhnya. Kemudian kedua belah pihak pada saat dirinya pun segera menarik tangannya ke udara dan palu rantai hitam segera muncul di tangannya. Pada saat ini semua orang menyerang ke klan mereka masing-masing. Lalu King Mu'er pun langsung melesat ke arah tuan muda dari klan iblis perang yang bernama Feng Xiaobai, sang duta sabun batangan.